Semangat pagi anak-anak Ibu, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kembali lagi di channel Ibu, yaitu Niputu Wilyawati dalam pembelajaran berbasis daring atau online, khusus di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 tahun pelajaran 2021. Pertemuan hari ini kita akan membahas materi bab 6, yaitu mengenai tentang karya ilmiah. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa mampu memahami pengertian dari karya ilmiah. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri karya ilmiah. Dan yang terakhir, yaitu siswa mampu mengetahui jenis-jenis karya ilmiah. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, selalu kunjungi channel Ibu Niputu Wilyawati. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke sosial media lainnya. Terima kasih. Nah, materi 6.1 yaitu kita bahas pengertian dari karya ilmiah. Karya ilmiah itu adalah tulisan tentang ilmu pengetahuan yang menyampaikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar serta isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, jadi di sini bisa Ibu simpulkan karya ilmiah itu adalah sebuah tulisan di mana semua tulisan dari awal sampai akhir itu menyampaikan sebuah fakta yang memang suatu kejadian atau penulisannya yang menggunakan metode yaitu yang memang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi ini perlu adanya penelitian. Next. Nah, sekarang 6.2 itu kita bahas ciri-ciri dari karya ilmiah. Nah, ciri-cirinya ini beraneka ragam. Yang pertama itu ada objektif. Setiap fakta dan data yang diungkapkan dalam karya ilmiah harus berdasarkan kenyataan tanpa ada manipulasi. Nah, ini harus objektif. Kemudian yang ciri yang kedua yaitu ada netral. Setiap pernyataan atau penilaian bebas dari kepentingan-kepentingan tertentu baik kepentingan pribadi maupun kelompok. Ini harus netral, tidak ada mengutamakan kepentingan pribadi maupun kelompok, harus netral. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu sistematis. Nah, karya ilmiah mengikuti pola perkembangan tertentu, misalnya pola urutan, pola klarifikasi, dan pola kausalitas. Nah, di sini maksudnya pola kausalitas ini menggunakan waktu. Kemudian ciri-ciri yang keempat itu karya ilmiah bersifat logis. Maksudnya karya ilmiah menggunakan pola penalaran induktif atau deduktif. Kemudian yang ciri kelima yaitu ada efektif. Kata-kata yang digunakan bermakna lugas, bukan kiasan. Nah, jadi di sini bukan merupakan karya sastra, cerpen, novel, itu bukan. Jadi ini adalah sebuah karya ilmiah di mana penulisannya itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi kata-katanya itu harus menggunakan makna yang lugas. Next. Nah, kita lanjut materi yang ketiga yaitu 6.3, jenis-jenis karya ilmiah. Nah, di sini banyak sekali, mungkin kalian pernah mendengar adanya makalah, kemudian ada juga skripsi, tesis, seperti itu. Nah, ini yang pertama yaitu jenis karya ilmiah ada makalah. Makalah ini adalah karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi suatu tugas tertentu dalam lingkup pendidikan di sekolah. Makalah biasanya ditulis untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran atau seminar. Nah, ini. Jadi makalah mungkin bisa disamakan dengan laporan training mungkin nanti atau prakrin ya. Kemudian laporan penelitian yang kedua adalah karya ilmiah yang disusun dengan tujuan menyajikan atau melaporkan kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, kertas kerja adalah karya ilmiah yang disusun dengan tujuan melaporkan suatu kegiatan tertentu yang memang telah dilaksanakan oleh penulisnya. Nah, di sini antara laporan penelitian dengan kertas kerja ini hampir sama, hanya saja poin kedua itu ada penelitian. Kita lanjut. Jenis karya ilmiah yang keempat itu ada skripsi. Nah, mungkin ini sering kalian dengarkan. Skripsi ini adalah karya ilmiah yang membahas permasalahan dalam bidang tertentu yang digunakan sebagai syarat penyelesaian studi akhir jenjang sarjana atau S1. Kemudian di atas S1 itu ada tesis. Nah, ini jenis yang karya ilmiah yang kelima. Adalah karya ilmiah yang disusun oleh seseorang mahasiswa sebagai syarat menyelesaikan bidang studi magister yaitu S2. Kemudian di atas tesis lagi itu ada disertasi. Ini adalah karya ilmiah akhir untuk menyelesaikan program doktor atau S3. Lanjut. Nah,
Jenis karya ilmiah yang ketujuh itu ada karya ilmiah populer. Nah, karya ilmiah populer ini adalah karya ilmiah yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang populer sehingga mudah dipahami oleh masyarakat dan menarik untuk dibaca. Jadi, maksudnya bahasa yang populer itu adalah di mana bahasa yang memang pada saat diketahui oleh masyarakat umum gitu. Jadi diketahui oleh orang banyak gitu. Jadi penulisan karya ilmiah populer ini agar mudah dipahami oleh masyarakat dan menarik untuk dibaca. Kemudian jenis karya ilmiah yang terakhir yaitu ada orasi ilmiah. Adalah karya ilmiah yang disampaikan dalam kegiatan akademik di perguruan tinggi, misalnya peresmian guru besar. Tuh. Kita lanjut. Nah, baiklah anak-anak, mungkin untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini, yaitu kita membahas mengenai tentang pengertian dari karya ilmiah, kemudian ciri-ciri dari karya ilmiah, serta jenis-jenis karya ilmiah. Nah, jadi Ibu sudah jelaskan tadi, seperti biasa di penghujung pertemuan hari ini, kita berbagi goresan tangan, kalian bisa lihat di layar handphone atau laptop kalian, air beriak tanda tak dalam. Sekian dan terima kasih, Om Santi 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 Om. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Salam semangat selalu dari Ibu. SMK bisa, SMK hebat. Dadah. Sarang he.